Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu semuanya, dijawab. Waalaikumsalam. Sudah semuanya ya. Ya, takbir. Ya, oke. Kali ini ketemu lagi kita ya. Berarti setiap hari Rabu jangan lupa selalu ada notifikasi ya. Nanti hari Rabu itu setiap jam 7:30 atau jam 8 nih Pak? Setiap jam 7:30 ya biasanya ya. Setiap jam 19.30 itu selalu ada live dari Info Kejadian Semarang ya. Yang pastinya kita selalu mendatangkan bintang tamu yang luar biasa. Salah satunya adalah Mbak Ica ini. Selamat datang Mbak Ica. Iya betul. Mbak Ica ini adalah pendongeng anak ya, bukan ya? Bukan ya. Mbak Ica ini ini nama kepanjangannya sama gelar-gelarnya dong. Tolong dong. Kasih tahu sama netizen dong. Lisari Andri. Oke, ini. Nah, bisa diturunin, Mbak ya? Iya. Saya ada kecil. Oh iya. Oke. Lisari Andri ini psikolog. Oke, MA psikolog ya. Oke, Mbak Ica ini adalah seorang psikolog ya yang sedang mengambil S3 juga ya, kebetulan ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Dari kemarin sudah di sounding di story Info Kejadian Semarang, di story-nya Selagu juga, di feed juga ya. Bahwasannya hari ini kita akan membahas seputar menjaga kewarasan selama pandemi ya. Kenapa kita harus menjaga kewarasan selama pandemi ya? Karena orang banyak yang stres dengan pandemi ini ya. Stres itu kan nggak ada uang, nggak ada pemasukan. Karena apa? Karena pandemi ini berdampak sangat-sangat kepada warga masyarakat ya, terutama di Semarang dan Indonesia pastinya. Nah, menjaga kewarasan selama pandemi ya, ada istilah yang namanya self healing ya. Tolong teman-teman ya, ini kurang lebih 12 SKS, jadi info yang sangat menarik sekali dan materinya ini sangat luar biasa dari Mbak Ica ya. Self healing Mbak ya, self healing, penyembuhan diri. Sebenarnya apa sih self healing itu? Kalau self healing sendiri itu adalah penyembuhan diri. Kalau di bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia sendiri penyembuhan diri. Nah, jadi kita ini kan selama bertahun-tahun hidup nih, bertahun-tahun hidup kan pasti punya problem, punya cerita kehidupan masing-masing. Punya masalah, terus punya emosi-emosi yang kadang tuh nggak semua orang bisa terilis. Gitu. Betul. Nah, itu di self healing ini nanti kita akan belajar biasanya untuk menyembuhkan diri, merilis melepas. Oh, sebentar Mbak ya, suara kurang keras ya. Kalau gini aja Mbak ya, nah gitu ya kalau caranya. Biar mantap ya. Oh iya. Suara saya kecil karena kalau orangnya. Ya sama, saya juga tahu. Oke. Nah, jadi di self healing ini nanti kita belajar untuk merilis stres. Merilis stres. Bukan hanya musik yang dirilis ya, dalam album fisik ya, ternyata juga stres itu bisa dirilis. Iya. Oke. Jadi kan kadang-kadang orang tuh mantap. Oke. Kenapa ini? Ya, kalau panggilnya jangan apa, rockstar ya. Terus Mbak? Jadi kadang-kadang kalau orang Jawa bilangnya mantau ya. Mantau atau Batak ya. Batak. Nah, itu kadang biasa kayak kok dia ngeselin ya, ya udahlah. Nah, tapi itu kan sebenarnya cuma denial aja tuh, tidak dirilis dengan baik. Kesedihan, emosi-emosi negatif itu tidak dirilis dengan baik, jadinya dia punya tabungan emosi negatif di alam sadar. Oh, berarti emosi itu akan menumpuk secara nggak langsung ya. Oke. Terus itu kalau dibiarkan menjadi nggak baik. Gitu. Nah, itu kita perlu self healing, kita perlu penyembuhan diri untuk merawat diri kita, mental kita biar tetap normal, tetap bahagia gitu. Berarti ada tips dan cara untuk menjaga yang namanya hati gitu ya, pikiran juga ya. Ini apalagi teman-teman ya, sekali lagi untuk netizen, jangan lupa ya untuk berikan pertanyaan terbaik ya, karena nanti pertanyaan terbaik akan mendapatkan voucher dan hadiah ya dari kita ya, dari Terbule juga ya. Oke Pak, lanjutin, gimana Mbak? Ya, jadi gitu. Jadi misalkan nih. Setiap manusia tuh punya kemampuan untuk self healing. Betul, Pak. Nah, jadi setiap manusia tuh punya kemampuan untuk menyembuhkan diri. Nah, caranya gimana nih? Ruqyah diri mungkin bukan ya? Aku pernah loh. Oh pernah ya? Saya juga pernah. Gitu ya. Oke, berarti dengan cara meruqyah diri malah. Keluarnya berlian ya? Oh iya, jangan dong. Enak banget kalau berlian ya. Oke. Terus Pak. Jadi merilis stresnya itu gimana? Nah, merilis stres ini yang sifatnya sebenarnya personal. Banyak orang kan kalau misalkan masalah nih lagi banyak kerjaan, lagi pusing, biasanya ngapain tuh? Biar nggak pusing, biar nggak stres, biasanya ngapain? Biasanya kalau nggak pengen stres ya sholat gitu ya, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, harus mendekatkan diri kepada Tuhan, mau nggak mau gitu ya. Dan juga mungkin fresh.
saya lebih suka makan sama teman-teman gitu. Ya makan enak gitu. Menurut saya juga salah satu untuk menyembuhkan diri yang sedang stres gitu. Jadi bisa bisa optimal lagi ya aktivitasnya di tengah kerja gitu. Nah kalau saya nih biasanya kalau misalnya lagi banyak kerjaan, lagi banyak klien, lagi banyak pasien dan segala macam, aku biasanya gitu main sama teman-teman atau nonton film biasanya kayak gitu. Nah itu kan sifat rilis stres tuh personal sebenarnya. Ada yang suka dia nonton, ada yang suka dia justru malah menyendiri. Biasanya orang-orang yang kayak rutinitasnya kerjaannya sering ketemu orang banyak. Betul, saya banget itu. Ketemu orang banyak, harus meeting kesana kesini, ketemu orang banyak dan harus nge-treat orang. Biasanya dia capek kalau misalkan ketemu orang kumpul terus, betul. Sampai akhirnya dia maunya ya udah aku kalau pusing ya udah aku di rumah aja. Jadi nggak salah ya. Sebenarnya saya juga salah satu orang yang setiap hari bertemu dengan orang banyak dan orang baru ya. Dan kadang kalau pengen di rumah, kok saya beda banget sih. Kalau di rumah pendiam. Nggak salah. Jadi ada yang namanya kelelahan afeksi. Kelelahan afeksi. Jadi diri kita tuh punya kapasitas untuk kita bersosialisasi sama orang lain, itu kita punya kapasitas. Tapi ketika kapasitas itu udah penuh, kita capek, kita males ketemu orang, bahkan boro-boro betul sekali. Ada notifikasi di handphone, siapa lagi ya? Saya notifikasi tetap ya, apalagi cewek ya. Kerjaan pasti ya gitu. Berarti bener ya, kadang saya juga bingung, kenapa kok di rumah saya lebih cenderung ke pendiam ya. Sama ibu, sama anak, sama teman-teman yang lainnya memang nyantai mainan HP sendiri karena memang kelelahan afeksi. Jadi nggak ada salahnya kalau misalkan di luar kita udah berutinitas tinggi, fly watch-nya tinggi buat ketemu sama orang-orang. Jadi ketika kita ada waktu buat sendiri, ya udah kita udah milih untuk sendiri aja. Jadi itu wajar sebenarnya. Karena kan ya masa hidup itu kan harus seimbang ya. Betul. Antara sepi dan ramai. Wah, ya. Kelelahan afeksi ya, bukan kelelahan ereksi ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya, jadi self healing ya. Ini sekali lagi teman-teman netizen yang baru bergabung, selamat malam semuanya. Selamat datang di akun Info Kejadian Semarang setiap Rabu. Jangan lupa dicatat kita live. Kemarin banyak banget yang DM saya juga ya. Sebentar baca ya, kita iklan dulu ya. Jadi Kak Sela gimana nih kalau mau jadi narasumber, mau iklan di Info Kejadian Semarang, langsung DM aja ya. Artinya gercep ada 16 ya. Oke. Jadi faktor apa saja sih Pak yang sebenarnya mempengaruhi kesehatan batin itu tadi ya? Kesehatan batin. Betul, ya. Kesehatan batin. Sebenarnya kalau ngomong kesehatan batin atau kesehatan mental ya, faktornya banyak banget. Bisa dari kejadian traumatis. Kejadian traumatis, kemudian maksudnya masalah tuh kadang kita berekspektasi sesuatu tapi tidak sampai. Itu bisa jadi sebuah trauma atau jadi kesehatan mentalnya jadi terganggu atau genetis. Faktor keturunan juga bisa ya? Memang ada banget itu bisa. Jadi kadang-kadang itu kalau asesmennya itu biasanya ditanya itu ada nggak keluarganya yang punya riwayat gangguan mental. Kayaknya cuma kolesterol yang bisa genetis ya. Ternyata juga bisa ya. Gila juga bisa ya berarti ya. Jadi gangguan mental itu bisa banget karena itu mempengaruhi ini ya, rentan stresnya dia. Orang dikatakan gangguan jiwa seperti apa sih Pak indikasinya biasanya? Apa harus gangguan gitu atau gimana sih? Nggak mesti ya, jadi gangguan jiwa itu kalau misalkan dalam psikologi atau penegakan diagnosa, jadi kita punya pedoman nih, dalam 2 minggu gejala itu intensitasnya muncul, minimal 2 minggu dia muncul itu bisa dikategorikan ke gangguan jiwa. Maksudnya bisa sudah masuk dalam salah satu SOP-nya gitu. SOP-nya untuk mendiagnosa gangguan jiwa itu minimal 2 minggu. 2 minggu baru bisa dikatakan orang terkena gangguan jiwa ya. Jadi enggak selamanya orang kalau ngomong sendiri itu gangguan jiwa enggak kan? Ini kan geremeng gitu kan? Ambiar gitu. Tergantung intensitasnya dia gimana. Nah gangguan jiwa itu juga nggak selalu berat kok. Nggak selalu berat. Jadi ada banyak juga orang yang depresi, bipolar, anxiety, tapi dia masih beraktivitas normal banyak. Masih gabung di masyarakat lah ya, masih banyak ya seperti itu ya. Nah tergantung kan dia spektrumnya apa, bagaimana tingkat keparahannya. Nah itu yang perlu harus ada pemeriksaan. Anak muda nih, anak milenial paling banyak cenderungnya punya penyakit apa nih Pak? Anak milenial sekarang ya. Nah ini kebetulan banget nih beberapa waktu yang lalu aku juga jadi berbicara di salah satu webinar tentang sex and teenagers. Sex and teenager seru ya. Kita transisi dulu ya ke sex and teenager dan juga masokis ya, bukan ya? Itu penyakit juga ya Pak ya?
dibilang penyakit yang tergantung. Oh, harus ada intervensi. Iya, ini ada pertanyaan dari salah satu kru yang ada di sini tadi Pak. Gitu. Mas Oki sebenarnya itu penyakit nggak ya? Oke, jadi seperti seks dan teenagers. Itu jadi itu aku sampai riset. Oke. Sampai riset. Jadi gimana sih perilaku anak pergaulan bebas anak muda sekarang tuh kayak gimana sih? Nah ternyata salah satu angka yang tertinggi adalah perilaku seks. Oke. Sekarang kalau kita lihat nih, gitu kan, kita nggak akan malu lagi kalau kamu dari mana sama pacar kamu? Justru rumah. Oh, Sekarang sudah astagfirullahaladzim, Allah. Oke. itu sekarang Segampang itu ya anak jadi muda. sekarang ini kan udah nggak seperti dulu lagi. Iya, semakin kesini tuh semakin berani biasa ya. aja gitu. Mereka lebih berani dan tidak menutupi Iya. bahwa mereka juga habis sama pacar. Atau So ini kasih begitu kok. Oh, mereka mau cik-cik bahasanya ya. Ya cik-cik mungkin belajar dari cik-cik ya. Cik-cik tahun kapan itu? Tahun 8 ya. Oke terus Mbak. Nah, terus yang terbaru lagi nih, kalau masalah tuh dulu kan pasti pernah dengar TTM. Ya, teman tapi mesra ya. TTM terus kemudian Sebelumnya lagi HTS ya. TTM dulu apa TTM dulu? Kayaknya TTM dulu apa HTS dulu ya? Teman-teman milenial nggak tahu kan? HTS itu hubungan tanpa status. Kalau TTM dulu teman tapi mesra. Ya, itu tapi sekarang berkembang lagi nih jadi lebih spesifik dan lebih agresif kan? Apa? FWB, Friends with Benefit. Oh, FWB ya, Friends of Benefit, oke. Nah, jadi FWB itu kemarin aku tahu banyak karena aku sampai riset kan untuk itu kan. Oke. Jadi FWB itu apa sih? Ternyata Karena Friend Water Blaster, oke. enak. Enak ya, cukup ya, oke. Jadi FWB itu adalah sebuah hubungan nih cewek cowok Hah? tanpa ada komitmen nih, tanpa kamu jadi pacar aku jadi Enggak, pacar ya? enggak, tapi ya Temen saya banyak, temen saya banyak banget kayak ada gitu. bahkan yang sekali ketemu nih di mana di park atau di mana Bungkus, terus ya? maksudnya bungkus kemana Oke, tanpa mereka mengeluarkan uang. Iya. Uangnya buat itu lah ya, buat buat paling buat check-in lah. check-in ya. Jadi, Sama biasanya Indomie biasanya ya. Sama ngecek biasanya orang EU ya, sento cik-cik kok ya. Oke terus. dan itu nggak ada tendensi ini loh, nggak ada Oke. tendensi material loh. Karena pure murni kebutuhan baik yang cewek baik yang cowoknya. Oh, sebuah kebutuhan ya. Ya, sebuah kebutuhan biologis. Jadi kalau kita ngomongin seks, itu kan sebenarnya seks itu di luar dari koridor norma sama agama ya. Itu secara psikologis itu kan kebutuhan memang. Betul. Ya kan? Kayak Mbah Kong itu, itu kalau nggak disalurkan, itu dia akan mati gasi, ya. Iya, Mbah Kong sendiri ngomong. Pernah lihat Mbah Kong ya? Ya. Nah, dia tuh ngomong, Mbah, kunci kebahagiaan umur panjang apa? Seks, dia bilang gitu. Itu aku langsung gatel langsung. Betul, sama juga waktu saya pernah satu film sama Romi Rafael. Saya bilang, Mas sama Mbak awet atau bisa awet banget, mesra banget, ya seks. Kalau kamu pengen lancar sama istrimu, umur panjang, perbaiki seksmu, katanya gitu. Ya, salah satunya Bener ya? memang itu. Memang gini, memang itu kebutuhan kok. Tapi kan sesuatu yang berlebihan nggak bagus. Oh iya. Ya kan, sesuatu yang berlebihan nggak bagus. Nah itu bagaimana? Sementara perilaku seks sendiri itu ada secara normal, itu ada tahapannya nih. Oke. Nah, jadi gini, yang namanya kalau kita ngomong psikologis orang nih, dicintai, kasih sayang, dipuji itu kebutuhan loh. Itu kebutuhan ya? Itu kebutuhan. Dan itu ada teorinya, namanya teori piramida Maslow. Piramida Maslow ya. Ini materi ya, 12 SKS ya sekali lagi ya. 12 SKS ini. Apa itu piramida Maslow? Jadi piramida Maslow itu di sana dia menjelaskan kebutuhan apa aja secara psikologis. Oke. Ibaratnya apa ini? Gizi seseorang itu tapi, dipuji, ya, kasih sayang. dicintai, itu tuh kebutuhan. Jangan sampai itu kurang ya. Jangan sampai Kalau itu berkurang kenapa emang? Kalau itu berkurang, dia berdampak, dia tuh tabungan emosi negatif. Oh. Kemarin kalau berdasarkan risetku nih, apa namanya eksperimen sosial nih, bahkan aku sampai bikin fan account, oh my god. Oke, di untuk- Twitter banyak ini yang itu ngapain aja sih? Oke. Senior gitu. Nah itu ternyata sebenarnya seks itu kan sensasi paling Iya, Yahud ya, sensasi paling indah. soalnya bisa wala-wala ya. Kalau seks sama ini cowok ya kan. Iya, wala-wala angkat pepet ke tembok ya misalnya. Lempar ke tembok di Explore style ya mas. Iya explore. Kadang saya juga nempel ke tangan dong, Pak. Spider-Man ya juga. Oke. Kemana-mana jadinya. Iya, kemana-mana. Oke. Terus Pak? Nah itu jadi misalnya nih, kalau bayi lahir nih mas, lahir itu kan biasanya kan dia Biasa nih. inisiasi diri, ditempel ya kan Betul. ke apa? Ibunya atau ke bapaknya, Oke. semuanya ditempelin karena apa? Sentuhan fisik itu adalah punya sensasi yang paling nikmat untuk manusia. Wow.
Nah, gitu kan. Sensasi sentuhan fisik ya. Sentuhan fisik. Betul. Nah, misalkan kayak pernah dengar ada penelitian bahwa dipeluk itu bisa menaikkan imunitas. Oh, oke. Pernah juga ada sosial eksperimen yang betul-betul mereka pengen dipeluk gitu kan untuk meningkatkan kasih sayang dan sebagainya. Iya. Itu ada juga, bahkan di FBB itu ternyata macam-macam. Selain seks ada namanya cuddling kit atau apa gitu. Jadi dia tidak memberikan seks, dia cuma memberikan pelayanan pelukan. Oh, itu saya banget itu. Itu ada juga, karena itu sebenarnya kebutuhan. Nah, yang perlu dipertanyakan kan kok ada orang yang mau next time, kok ada orang yang melakukan hubungan seks tanpa ada ikatan emosi, tanpa ada ikatan cinta, kasih sayangnya, tanpa bisa ya. Tapi setelah aku wawancara nih sama beberapa pelaku, ya kebetulan beberapa aku kenal gitu kan, jadi dia ceritanya enak gitu. Ternyata dia melakukan seks itu selain karena kebutuhan, ya karena dia menulis kecemasannya. Sebenarnya dia punya kecemasan atau luka batin yang belum sembuh, rilis, yang belum selesai, dia belum selesai dengan luka batinnya itu. Itu bisa dipengaruhi dari faktor waktu kita kecil dan sebagainya, kemarin orang tua. Ini ada teori lagi nih. Apa tuh? Kata Sigmund Freud. Wah, itu sampai dengan Bakong. Itu tandanya sampai apa? Sampai akhir. Nah, jadi kita itu adalah manifestasi, kita di sekarang adalah manifestasi kita ketika kecil. Oke. Pernah dengar yang namanya Golden Age? Betul, Golden Age ya. Itu kan usia 0 sampai 8 tahun. Oke. Nah, di Golden Age itu yang menentukan, dia banyak menentukan akan jadi apa kamu nantinya, pribadi seperti apa. Itu benar banget ya, karena orang berkata Golden Age itu memang betul-betul bicara kita untuk beringas anak lah ya istilahnya ya, beringas anak gitu ya. Seperti bikin ini ya, tanah liat. Tanah liat kan bentukannya ketika diputar-putar itu bisa dibikin mangkok, gelas, guci atau yang lain gitu. Nah, itu seperti di Golden Age, kamu mau bikin anakmu jadi pribadi yang kayak gimana nih? Nah, itu 0 sampai 8. Misalkan aku kepengen nanti di masa depan anakku jadi dokter, bukan setelah lulus SMP terus disuruh dia masuk IPA ya. Berarti harus dipikirkan dari sekarang berarti ya? Dari kecil, aku pengen anakku nanti jadi dokter, berarti harus distimuli, harus dikasih rangsangan hal-hal yang berbau tentang dokter. Misalkan dikasih sugesti positif tentang dokter tuh, dia tuh baik-baik, dia tuh suka nolong orang, emangnya nggak mau? Berarti itu dari hal kecil itu harus kita perkenalkan kepada anak ya? Iya, seperti itu. Kalau anak saya nolak pengen menjadi penari balet ya, makanya saya contohkan di rumah gitu ya. Nggak kesurupan tuh nolak? Enggak, saya bisa menari balet soalnya. Nah itu kan masa-masa yang penting ya. Nah gimana, bayangin aja di usia 0 sampai 8 tahun yang dia dapat pengalaman buruk, lihat orang tuanya berdebat, dia lihat kekerasan, itu kan sangat mempengaruhi. Diajak begal, mau 7 tahun diajak begal, aku begal Oke. Keren ya? Keren, malah kayak ninja lah malah ya. Oke. Nah itu bayangin aja tuh, nah itu dia bisa dapat luka batinnya tuh di usia 0 sampai 8 tahun. Tapi kan dia tidak sadar kadang-kadang. Nah, yang namanya emosi itu semakin lama dipendam, wujud aslinya semakin jauh. Gitu. Jadi misalnya ini aku kasusin ke teman aku ya biar lebih gampang gitu. Jadi ada teman aku yang melakukan FBB berulang kali. Jadi dia ketika bertemu perempuan, ya udah yuk bungkus redos. Langsung kayak gitu, loh itu kamu gimana rasanya tuh ketika kamu melakukan itu tanpa orang yang kamu nggak sayang, kamu nggak cinta, kamu nggak cinta satu malam tuh ternyata benar-benar ada ya? Ada, dan itu dia bilang ya udah kamu pengen aja langsung terus gitu kan. Ya, karena ketika dia melakukan seks dia merasa dimiliki dan memiliki. Nah di track lagi nih dulu, kamu gimana sih dulu hubungan kamu dengan keluarga gimana, hubungan kamu dengan orang tua gimana. Ternyata dia dapat pressure dari keluarga dan dia tidak punya relasi yang baik dengan keluarga. Jadi dia punya kecemasan di sini yang nggak sempat terrilis. Akhirnya ketika dia di usia yang seharusnya menikah, seharusnya udah settle down gitu, dia malah melakukan ini. Karena ketika dia melakukan seks ya aku merasa worth it aja sama orang itu, karena aku bisa memuaskan dia. Karena selama hidupnya dia tidak pernah diakui. Gitu. Jadi aku merasa worth it aja ketika aku melakukan seks, dia puas, aku senang. Gitu ya berarti ya? Ya, jadi aku pernah bikin konten kalau everything is happen is the reason. Jadi apapun yang terjadi itu pasti punya alasan. Bahkan orang jahat, LGBT, terus anak durhaka, predator seksual, itu dia seperti itu pasti karena punya perjalanan panjang nih. Kenapa dia sampai akhirnya punya. Berarti orang-orang seperti itu dikategorikan seperti itu memang itu tadi ya, memang luka batin yang dulu itu belum dirilis gitu ya. Itu akibat kalau dia tidak bisa
punya cara buat self healing yang Oke. bilang tadi itu bisa untuk ngebuk dan jadi perilaku yang negatif. Gitu. LGBT penting banget ya. Teman-teman banyak ya. Sekarang kata Mbak Ica juga orang tidak malu untuk memproklamirkan hubungan mereka. Wah, ya cewek-cewek, cewek cowok, Ya. cowok-cowok itu banyak banget ya sampai ke mall jalan-jalan pegangan tangan. Iya. Teman saya banyak tuh yang di klub-klub itu kan cowok-cowok ya ciuman itu biasa aja. Karena saya juga ikut. Alah, enggak ya. Bertiga berarti. Nah, jadi kayak gitu ya, sudah tidak malu lagi untuk mempublikasikan status mereka sebenarnya ya. LGBT. Sebenarnya apa ini Mbak? LGBT itu banyak yang bilang ini gangguan mental, kesalahan hormon lah, ditunggangi jin lah, harus diruqyah lah. Kalau saya tanya Ustaz saya Abu Iqbal, katanya memang harus diruqyah orang-orang sembuh. Ini gorengnya di konsumsi homo, di konsumsi lesbi. Bahkan Gitu. mungkin aja ikutin tren juga bisa. Nah, banyak juga Pak ya. Jadi gini Pak, teman-teman saya yang lesbi ya, sorry banget ada yang teman saya yang lesbi yang nggak saya sebutkan namanya, kemarin habis menikah. Ya. Menikah sama cowok ya. Dulu dia saya kenal dari zaman SMA sampai dengan kuliah, sampai dengan kita kerja bareng di klub ya. Itu dia masih lesbian, yang betul-betul nyaman sama cewek karena pernah sakit hati sama cowok dan sebagainya. Tapi akhirnya 4 tahun terakhir menikah ya, saya juga ikut senang. Nah seperti itu nyaman dengan lingkungannya kah atau seperti apa itu? Nah, sebenarnya kalau kita ngomong LGBT itu gangguan mental nggak sih? Nah, ini ada literasi. Oke. Jadi dari 2015 kita ada yang namanya PPDGJ. Di PPDGJ itu paduan penggolongan penegakan diagnosa gangguan jiwa. Oke. Jadi itu di situ kita ada buku sakunya nih, buku saku untuk para ahli kejiwaan, itu psikolog, itu psikiater, itu dia pedomannya itu untuk mendiagnosa gangguan jiwa PPDGJ 5. Nah di PPDGJ 5 yang terbaru di 2015 ini, LGBT sudah nggak masuk gangguan mental. LGBT sudah tidak masuk gangguan mental sejak tahun 15. 2015. Kenapa? Sebenarnya isunya itu kan pasti sudah bertahun-tahun lalu Betul. kan, tapi baru di top-nya sama Association American Association Psychiatry itu dari 2015. Di 2015 LGBT sudah nggak masuk gangguan mental. Karena apa? Karena yang membuat seseorang mempunyai orientasi seksual yang berbeda, jadi cewek ke cewek atau bisex atau homo atau gay dan lain segala macam itu banyak faktor, termasuk produksi hormon karena tidak ada keseimbangan hormon. Itu bisa ya? Iya, dan lain-lain itu nggak serta-merta karena pure ranahnya psikiatri, ranahnya psikolog itu nggak pure di situ. Nah tapi si LGBT itu datang ke profesional untuk apa? Untuk dia mengontrol perilaku seksualnya. Oke dia gay, oke dia homo, oke dia lesbi dan segala macam. Tapi perilaku seksualnya bagaimana? Apakah dia hyper atau apakah dia sadomasokis atau apakah dia seperti apa? Kan ada juga yang dia gay, dia udah mainnya cuma satu orang itu live-nya pasangan straight. Tapi ada juga yang dalam satu malam dia bisa main 3 sampai 4 kali dengan pasangan yang berbeda. Dan ini nyata. Dan ini aku juga udah wawancara juga sama orangnya gay untuk kebutuhan risetku ketika di Sex and Activities gitu. Jadi aku nanya sedetail mungkin kenapa dia sampai begini begitu. Nah, rata-rata maksudnya apa sih Mbak pada saat menganalisa orang seperti itu? Biasanya itu kembali dari pola asuh dari luka batin itu. Bisa nggak sih, bener nggak sih kalau orang masa kecil ya, ini mohon maaf pernah di perilaku seksnya pernah disodomi misalnya sama mbah bae misalnya potong gone gitu, terus gedenya dia dendam seperti itu, bener nggak sih sebenarnya? Bisa jadi karena itu kan ada kejadian traumatis di situ. Kayak aku bilang tadi, semakin dalam emosi itu disimpan, wujud aslinya semakin jauh. Oke. Gitu kan. Nah jadi ketika mungkin dulu dia pernah disadomasokis, pernah disodomi gitu kan, disodomi sama orang. Gitu ya. Nah itu kan pengalaman pertama ya. Bayangin Mbak. Pengalaman pertama dia mendapatkan perilaku itu. Nah ternyata di pengalaman itu dia menemukan kenikmatan. Nah kita ada punya sistem otak yang namanya limbik nih. Limbik ya, siapa limbik sih ya? Limbik ya. Nah si limbik ini tuh dia tempatnya mengkonsumsi hormon. Nah si limbik ini tuh dia bilang enakan digituin lagi toh. Nah gitu dia kirim sinyal kayak gitu. Berarti candunya di situ ya? Ya apa kalau enak mengalami kecanduan apapun tuh, masalah punya kecanduan apa itu tersangkanya si limbik nih. Nah, gitu. Nah itu dia enakan digituin, ya udah lagi aja. Nah akhirnya ada perilaku yang mengulang kayak gitu. Tapi nggak bisa digituin juga, maksudnya harus disesuaikan dengan
pengalamannya dia sebelum-sebelum. Wow. Tapi ada juga yang dia terpicu karena pertama kali pengalaman seksualnya dia melihat adegan yang gay atau lesbi. Oke. Nonton bokep misalnya itu pengaruh Dia nggak? nonton bokep yang jelas bokepnya itu kok dia lesbi atau gay. Wah, itu salah nih, berarti orang kumpulan kurang yoi wi. Baru Masa kali nonton bokep gay boleh lesbi ya kan? Nah itu dia terpicu di situ. Oke. Nah akhirnya gitu dan banyak segala macamnya. Oke, kayak gitu ya. Oke, aman ya ini ya. Oke, kita jeda dulu Mbak ya. Sekali lagi untuk semua teman-teman netizen, kenapa ini kenapa? Aman ya? Kasih, Rafael keputus bos. Oh di jeda, lanjut. Saya ini dulu ya. Oke dulu. Enggak. Oke, kita sudah terhubung kembali. Oke, buat teman-teman sekali lagi ya, untuk follower dari info kejadian Semarang, jangan lupa sekali lagi kasih pertanyaan kalian ya. Kita membahas seks teenage ya, seks pada anak muda dan juga LGBT. Tanya sembarang ya, misalnya Mas, aku beli konco nih, seng lesbi. Oh, senengnya apa nih? Oh iya. Mas, aku punya temen nih yang lesbi, terus suka gangguin aku, kayak gimana untuk mengontrolnya kayak gitu, atau punya teman yang homo ya bikin risih dan sebagainya. Tanya aja sembarang LGBT dan juga seks pada milenial. Pada milenial itu tadi kata Mbak Ica ya, kesimpulannya adalah memang anak-anak zaman sekarang itu memang lebih berani untuk mempublis hubungan mereka ya, baik itu bukan pacaran cowok cewek ya, tapi cewek ke cewek dan cowok ke cowok ya. Ada pertanyaan juga dari mana nih? Dari Brian Hardianto dari Gubuk ya. Bagaimana cara mengatasi wanita yang trauma akibat seks ya? Ada emang wanita yang trauma karena seks, Mbak? Banyak. Oh, waktu kecil ya? Banyak ya. Mungkin ituin bapak tirinya itu ya? Ada juga, aku juga punya temen yang dia pertama kali melakukan hubungan itu ketika SMP. Wow, SMP? Iya. Temen saya SD malah. Wah, malah saya cilik. TK jangan toh, masih belum tumbuh bulu ngawur ya. Ini udah pokoknya krek ya ngomongnya. Oke, terus? Nah waktu SMP itu dia SMP terus kan open BO kerjanya. Serius? Sekarang open BO mana? Kita nomornya. Cantik ya? Saya juga tinggi 36B ya. Oke, terus Mbak. Nah sekarang open BO, nah aku nanya kamu kenapa melakukan ini? Padahal secara ekonomi dan kecerdasan dia cerdas, dia pintar, dia cerdas, dia berpendidikan, dia juga bukan datang dari keluarga yang membutuhkan ekonomi. Padahal yang open BO kan karena ya aku butuh kuliah gitu kan. Enggak, dia finansial aman gitu kan. Tapi aku nanya, ya karena ketika dia dulu SMP, pertama kali dia kenal cinta, terus dia aku suka sama kamu, apapun. Sama pacarnya apa sama guru BK? Oh bukan ya, sama guru ya? Guru olahraga. Nggak guru olahraga biasanya gini biasanya. Terus Mbak? Nah itu, biasanya aku udah sayang sama kamu, pokoknya dari kamu nggak ninggalin aku, tak congke nih. tak kasihin ke kamu nih. Gitu kan. Akhirnya dia melakukan hubungan seks pertama kali SMP, kemudian akhirnya ditinggal tuh. Jadi dia punya trust issue. Dia traumanya di situ. Jadi dia karena dia cenderung nggak pernah dimiliki dan memiliki, ketika dia menemukan seseorang, dia menemukan sensasi itu, kan kebutuhan. Nah, akhirnya dia ya udah daripada sekarang aku main sama orang gak dibayar, open BO aja sekalian. Aku dapat enaknya, aku dapat duitnya. Oke, jadi banyak alasan sebenarnya untuk BO itu tadi ya, dan itu gara-gara itu tadi ya, memang luka batin yang tidak dirilis ya waktu kecil ya. Nah, cara merilis luka batin waktu kecil gimana Mbak? Semua orang pasti punya masalah dengan masa kecil ya, entah itu kekerasan ya, penyimpangan seks ya, atau yang lainnya. Itu gimana sih? Nah, itu dia kita harus self-acceptance, jadi kita harus menerima diri dulu nih. Okay. Tapi sebelum kita menerima diri kita nggak serta-merta kayak, oke aku menerima diriku, enggak. Tapi lebih kayak kita lebih mengenal diri kita tuh apa sih kelebihan kita, kekurangan kita, hal-hal yang bisa kita toleransi dan tidak, itu kita harus tahu. Jadi kita harus mindfulness, harus benar-benar mengakui emosi apa aja sih yang pernah nyangkut di kita, entah itu sedih, kehilangan, sebel, benci, dendam, udah akuin aja gitu. Misalkan sekarang kan kayak dendam sama orang tua misalkan, banyak kan yang punya relasi nggak baik dengan orang tua. Dia dendam dengan orang tua cuma secara moral, ya masa orang tua udah gede, udah gini, masa aku dendam kan nggak sopan. Ya, tapi nggak apa-apa sih. Nah, toleransi itu ya. Secara emosi manusia diakui kalau memang
kamu ada perasaan itu, Betul. ada perasaan kamu tidak. Toplet mbak soalnya ya. Jadi kayak gini ya. Oke, coba. Ada perasaan kalau kamu dendam sama orang tua kamu. Tuh, harus diakui intinya, dan untuk proses kita bisa self healing itu nggak bisa sebulan 2 bulan, harus yang benar-benar kita tahu sama diri kita sendiri itu waktunya panjang. Oke, berarti sebenarnya secara langsung kita harus mencintai diri sendiri dan mengenali diri sendiri juga ya, secara langsung ya. Sebelum kita menerima dan mencintai diri kita harus kenal dulu. Oke, kalau saya sudah sama mengenal diri saya ya, makanya banyak toleransi ya. Kalau bersosial itu ada, terlalu peka mbak kalau saya. Ya. Jadi, udah salah ngomongin, udah katanya rada lagi apa seperti ini, itu penting ya berarti ya. Oke. Kayak mbaknya yang tadi nih, bagaimana perempuan apa? Mana tadi pertanyaannya? Sri? Iya. Makaroni enak? Nah, ya. Tak sebut ya. No. Ya, ada tadi pertanyaan sekali lagi buat teman-teman dimanapun kalian berada, jangan lupa followernya @info_kejadian_semarang juga, ya. Berikan pertanyaan terbaik kalian seputar seks apa aja ya. Kita akan jawab di sini ya bersama Mbak Ica. Belum terjawab secara gamblang ya? Iya, belum terjawab secara gamblang. Ariza Pratama, oke, pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan terhadap nikah muda di masa pandemi dengan alasan bosan? Apakah itu mekanisme coding, coding cakapnya no? Apakah itu mekanisme coping ya? Coping remaja yang benar? Ya, coping apa itu? Coping ini. Oh ya, coping itu apa mbak? Oke, berarti bagaimana tanggapan terhadap nikah muda di masa pandemi dan alasan bosan? Enak men gue bosan, kan karena bosan yang murah loh gue. Iya, murahnya gue pandemi, katanya paling saya mentok ya. Iya tuh ya. Saya juga soalnya banyak pandemi ya. Ya, oke, gimana pak? Nah, kalau nikah muda selama pandemi, ini mau selama pandemi atau mau nggak pandemi, nikah muda itu selalu harus jadi concern sih sekarang. Oke. Karena kemarin sempat di YouTube itu banyak ada influencer nikah muda. Iya, betul. Tahunnya 25 tahun apa ya? Terus Ya sampai nggak bisa masak mie instan gitu ya. Terus ada yang satunya yang masih belum lulus SMA tapi udah nikah. Sama Mbak, bukan ya? Enggak ya. Oh, beda lagi. Itu kan ada, cuma gini, soal pernikahan nih. Oke. Soal pernikahan itu harus dicari tahu dulu, kita tuh harus nggak cuma kamu makanya aku mau nikah kan kayak gitu. Kalau kita mau pernikahan kan banyak yang harus diurus ke depannya nih. Ya kan? Nah, kalau nikah muda itu saya termasuk orang yang kurang setuju untuk menikah muda. Karena apa gini? Secara psikologis ketika kita tidak settle mentalnya nih, ketika kita menikah kita akan menyatukan dua kepala yang berbeda, kita dengan pasangan. Keluarga kita dengan keluarga pasangan. Betul. Kan pasti mereka datang dari latar belakang yang berbeda dan pasti punya pandangan yang berbeda juga. Ketika kita menikah, nanti pasti pengen punya anak. Nah, ketika kita punya mental yang nggak settle, gimana kita mendidik anak yang sehat? Sehat mental maksudnya, sehat mental yang bahagia kan nggak optimal di sana. Dan itu malah justru menimbulkan generasi yang mentalnya tidak sehat lagi. Siklusnya keulang lagi. Mungkin dari misalnya saya nikah muda. Saya pengen nikah muda karena aku udah males sama bapak ibuku di rumah. Aku pulang malam nggak boleh, pacaran nggak boleh. Alasannya orang tua ya? Misalnya kayak gitu. Simple kan? Aku pengen nikah muda biar bisa enak-enak aja terus itu. Setiap hari, setiap malam tanpa ada hiper maksudnya ya? penghakiman gitu kan. Penghakiman karena sudah halal gitu ya. Nah, tapi padahal dia belum selesai dengan mentalnya dia, belum selesai dengan luka batinnya dia. Dia kemudian menikah. Dan pasti banyak permasalahan dong di sana ya. Saya sebut kita masih nikah. Oh ya, Nah, terus habis itu ketika dia punya anak, dia kan harus menjadi seorang ibu, seorang ayah, seorang orang tua gitu. Bagaimana dia mau mendidik anak ketika kondisi mentalnya nggak stabil, anaknya di sini, dia jangan gitu tuh, nggak boleh. Nah, akhirnya anak juga akan trauma dengan orang tua yang sebenarnya belum rilis stresnya. Ke depan anaknya juga akan menjadi pribadi yang mentalnya rentan. Siklusnya balik lagi kan, si anak belum selesai dengan dirinya menikah lagi, punya anak gitu lagi, kan siklusnya juga akan balik. Jadi kenapa kok aku nggak begitu setuju dengan pernikahan muda? Ya ini tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya. Cuma kalau aku kehidupan tuh nggak melulu soal menikah kok. Oh iya, masih banyak ya, cicilan ya, kita cicilan kan
mau menekan surga. Iya betul, makan makaroni. Nah, gitu. Nah, biasanya kalau di masa pandemi ini karena orang-orang tuh sekarang tuh udah dititik kayak yang kurangmu kan ngomong-ngomong gitu. Betul. Ya. Ngapain Berarti lagi? bukan hanya mensatelkan dari segi finansial, tapi juga harus mensatelkan dari. Oke, sudah dilempar. Ya datang dia. Makaroni, terima kasih. Makaroni Bundek. Ya, dapatkan harga khusus ya untuk kalian yang menonton live pada malam hari ini. Makaroni Bundek. Enaknya Bundek. Ya, agak ini video jargon dewi ya. Bahkan sebenarnya itu ya Pak ya, mau balal Pak, santai Pak ya. Pedes. Iya nggak apa-apa. Oke, nah di sini ya. Kita makan makaroni Bundek atau langsung kacang. Ini tuh ya. Kalau yang lain, sekali lagi yang pengen iklan ya, di @infokejadian Semarang banyak banget yang tanya di DM ya. Mas gimana sih masuk iklannya di @infokejadian Semarang ataupun menjadi narasumber? Boleh banget ya. Kalian tinggal DM aja langsung di adminnya ya. Ada di DM ya. Nanti akan dibalas ya. Benar banget ya. Aku nyobain. Ini apel berapa nih tolong? Berapa? 10. Wow. Level 3 ya? Gimana baca? Ngondek banget kan? Ini ASMR ya? Pedes banget bos. Nah, jadi kalau menurut baca sendiri, penyimpangan yang paling banyak yang terjadi di kalangan anak milenial sekarang apa sih? Penyimpangan seks ya. Seks. Karena seks ini udah jadi hal yang umum. Kayak aku bilang tadi, kamu dari mana? Habis dari ngerum nih sama pacar aku. Oh. Udah jadi hal yang umum. Tapi gimana ya? Sekarang tuh orang juga udah nggak tabu ngomongin seks gitu kan. Oke. Nah tapi gimana kalau misalnya ini kita ngomongin di luar koridor norma sama agama ya. Kalau misalnya satu pasangan nggak apa-apa nih, cuma satu kamu sama itu doang, Betul. ya, itu pacarnya. Tapi yang jadi masalah kan ketika kamu pasangannya bisa ganti ya. Itu yang bahaya ya. Nah itu kamu kenapa ya selain bahaya infeksi menular seksual kan juga pasti patut dipertanyakan kenapa sih kamu kok diferensiasi pasangan gitu? Kenapa harus berbeda gitu pasangannya? Apa yang dicari itu apa nggak bisa puas dengan satu orang? Nah itu biasanya dia punya Ada ya pilihan kayak gitu mbak ya? Dia tidak puas dengan satu pasangan. ada banyak. Oh, itu bukan faktor mental dia pengen selingkuh atau gimana? Nah bahkan orang pengen selingkuh itu pasti ada alasannya walaupun aku tidak membenarkan ya. Pasti, bojone lebih hayu. Ya, terus kayak kucing egrek. Nah, biasanya itu kan kalau ada cerita juga bahwa laki-laki itu nanti kalau udah ditemenin dari nol setelah dia punya uang dia sukses malah sama perempuan lain ya karena gini pelakor itu ya mungkin ya. Nah, karena tuh gini mungkin ada kebutuhan untuk diakui gitu loh, kebutuhan untuk diakui, jadi kebutuhan untuk idealizing, jadi kebutuhan untuk dipuja. Kadang-kadang orang fuckboy itu kan kadang-kadang kan dia Fuckboy, ala Bang Jago. kadang-kadang dia tuh ini loh sama selingkuhannya dia ada kan dia bertahan sama satu pasangan doang nih. Satu pasangan doang, entah itu urusan ranjang, entah itu urusan hati, tapi dia punya cabang di sana sini, tapi dia tetap bertahan sama satu orang doang. Nah si cabang-cabangnya ini sebenarnya cuma kayak butuh kebutuhan gini loh, oh aku punya pasangan, oh aku masih dikagumi, aku masih dipuja, tapi nanti semakin dia dikejar sama si selingkuhan yang harus si perempuan lain, malah ditinggal. Jadi dia cuma ada sensasi kebutuhan untuk diakui aja gitu. Kalau kamu keren, kamu ganteng, kamu baik, kamu ini ABCD. Oke, sensasi untuk diakui ya. Berarti memang semua orang dipuja, semua orang memiliki ya, kayak gitu ya. Ya bayangin aja Mas Ella udah kerja keras atau udah melakukan apa selama itu nggak pernah dipuji. Oh nggak enak ya. Kayaknya udah dipuji apalagi karya. Karya keren ya. ya. Ketika Mas Ella ngeluarin karya terus kalian biasa gimana? Saya akan jadi predator. Langsung dia, gagal kabeh. Iya. Mbak, mandek orang loh Mbak. Santai ya. Nah ini kita ngobrol santai ya sekali lagi. Buat teman-teman, ada pertanyaan lagi? Virus Sania Farok ya. Baca pertanyaannya adalah gimana saat nggak punya uang, terus stres, bagaimana cara menanganinya? Wah, kayak bloko banget ya. Pinjamlah ya di pinjaman online. Ya. Main judi. Ya, pinjaman online itu 10 juta. Cicilannya 1 juta berapa gitu ya. Kalau kamu nggak bisa bayar, saya ditaruh keluargamu ya. Itu banyak banget teman saya ya. Hati-hati ya dengan pinjaman online ya. Oke, Mbak. Faktor stres itu karena duit tinggi nggak sih? Tinggi aku juga soalnya. Sama Mbak, ya. Terus
tinggi. Karena uang itu kan komponen ya. Betul. Komponen di dalam kehidupan. Mau nggak mau kita harus mengakui kita mau hidup. Aku nggak money oriented kok. Gak mungkin. Nggak mungkin karena gini, kamu makan pakai apa? Dan kita harus diakui uang itu penting. Nah tapi kan gimana kita merawat stres sampai uang itu jadi trigger, itu yang penting. Lagi kita harus punya kemampuan self healing, gitu kan. Nah mungkin karena ada juga loh orang yang dia cuma punya 2.000 perak di dompetnya udah biasa aja. Iya. Nah, udah kalau aku nggak punya duit ya udah aku di rumah aja. Betul, itu makanya balik lagi konsep bersyukur sebenarnya. Nah itu kan ada tuh. Itu sampai juga nggak sih bersyukur? Oke, bisa makan hari ini aja saya udah bersyukur banget. Ya itu bisa juga. Jadi itu kayak dia bisa menerima dirinya sendiri gitu kan. Bisa menerima dirinya sendiri. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Nah, kalau bersyukur itu kan kita konteksnya agama sebenarnya kan. Nah, tapi setiap orang punya orientasi religi yang berbeda. Ada yang dia, aku tuh Islam, aku tuh udah sholat berkali-kali, tapi ketika masalah aku tidak menemukan kedamaian di sana. Ya, aku pengen ada perasaan bunuh diri, begini, tapi saat aku sholat, aku cari kedamaian, tapi nggak ada kan ya? Fix itu jin ya mungkin ya? Enggak ya? Ini asli tak baca dari kursi ya? Nah itu kan nggak melulu masalah berarti dia tidak percaya Tuhan. Nggak seperti itu. Antara keimanan dan gangguan mental itu adalah hal yang berbeda. Jadi ini ada yang aku kok tadi malam rasanya pengen bunuh diri. Kamu sholatnya kurang sih. Nah itu ketika yang ngomong itu adalah seorang profesional itu harusnya dicabut aja tulisan. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi gitu. Jadi ketika kita mau memasukkan pandangan tentang religius, kita harus tahu orientasinya tentang agama dia itu sejauh mana. Karena nggak semua orang itu dia punya pandangan agama yang penuh, ya kan? Dia percaya Tuhan tapi tidak percaya agama ada. Dan itu bukan salah dia. Itu kan tergantung pola asuh ketika masih kecil. Bagaimana orang tuanya mengenalkan agama, bagaimana orang tuanya memberi pondasi-pondasi agama gitu. Balik lagi itu semuanya sebenarnya dari pola asuh. Berarti kesimpulannya adalah yang kata Mbak Ica, berarti antara keimanan apa tadi? Keimanan dengan gangguan mental itu tidak bisa disatukan. Memang hal yang sangat berbeda. Iya. Mbak Ica, kita ada di penghujung live ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, waduh langsung gahit potongnya makaroni model. Makaroni berdek makasih ya, Bapak Juto ya. Jadi teman-teman sekali lagi yang mau menginfokan ya produk kalian dan segala macam bisa langsung aja yang di @info-kejadian Semarang, atau yang mau jadi narasumber pengen narasumber yang keren-keren nih. Kita nyari yang minor-minor ya. Apa kayak banci, apa mantan terapis, mantan BO-nan ada nggak Mbak? Saya. Mantan terapis itu boleh kita undang nanti ke sini. Mukanya tutupin aja pakai kardus nanti. Kita kasih helm cakil lah nanti ya. Gitu, kita nyari ya apa namanya orang-orang yang apa, joki tong setan kayak atau apa, tukang santet, mau kita panggil ke sini. Namanya pelaku FBB juga. Nah, pelaku FBB itu boleh banget tuh. FBB itu seks ya, berarti ya? Ya. Yang dia punya apa tadi? Punya partner yang selalu berganti. Partner sudah berganti ya, tuh hati-hati tuh. Nah itu nanti ya. Oke, teman-teman terima kasih sudah menyaksikan live kita dari jam 7:30 ya, dan juga 45 menit ke depan ya, dan juga terima kasih pastinya untuk akun keren kita @info-kejadian Semarang, dan juga Satu Pintu, dan juga Health Food, dan pastinya makanan berdek mana kayak ngondek ya. Tips tips dari Mbak Ica terakhir nih untuk teman-teman yang ada di rumah nih. Tips biar maintenance mental ya, harus punya support system. Support seperti apa ya? Teman, sahabat, pacar, keluarga atau apa ya? Uang? Dirasa yang bisa diajak interaksi. Interaksi ya? Iya, harus punya. Apalagi di masa pandemi ini kan kita minim banget interaksi sama orang ya. Setiap hari kita harus dibiasakan untuk ngobrol sama orang. Kita harus punya tempat sampah. Tempat sampah ya. Kita harus punya support system di sini untuk kita cerita apa aja. Entah itu pacar, entah itu teman, entah itu. Saya kesepian loh Mbak, saya kurang support system kayaknya. Saya ketemu orang banyak tapi kan nggak bisa cerita hal-hal pribadi. Iya, jadi biar nggak ada feel of loneliness, jadi nggak ada kesan kesendirian gitu. Nah itu penting banget karena support system itu bantu kita buat mengurai satu-satu gitu loh. Yang kita rasain tuh problem-problem kehidupan itu tadi ya. Harus diurai satu-satu, dan itu kita harus punya support system, itu wajib banget sih. Saya pijat sih biasanya kalau untuk apa namanya support system saya pijat tunanetra ya Pak. Itu kan yang lebih enak ya biasanya ya. Berijazah tangan emas. Betul. Dan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menyaksikan live kita ya.
ketemu lagi minggu depan. Jadi kita sekali lagi cari narasumber yang kayak kalau pawang udan, dukun santet, telu, apa namanya kolektor jenglot ya, pokoknya semuanya ya boleh kita undang ke @info kejadian Semarang. Jangan lupa setiap hari Rabu jam 7:30 malam ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Ica ya, sukses selalu. Iya, dan teman-teman ya, sekali lagi support system ya, kita harus punya support system ya, baik itu teman, pacar, lingkungan atau apalah ya yang bisa iya yang bisa mengurai apa namanya masalah kita satu persatu. Kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.